Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu melimpah di atas kalian semuanya. Hari ini adalah pertemuan keempat kita untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, khususnya di kelas 10 MIPA ya, 10 MIPA dan kelas 10 IPS ya. Nah, jadi pada hari ini atau pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang peran Roh Kudus bagi orang percaya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, memohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa paham tentang apa yang kita pelajari, paham akan firman Tuhan, dan agar pembelajaran kita ini disertai oleh Roh Kudus ya, agar kita bisa mendapat makna yang baik dari apa yang kita pelajari. Mari kita lipatkan tangan, menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu, sehingga kami masih menghirup napas kehidupan pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu pada minggu yang telah lalu Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menuntun pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Tuhan, pada pembelajaran kali ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, agar kami bisa paham, mengerti tentang firman-Mu. Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Jadi topik kita adalah tentang peran Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam peran Roh Kudus bagi orang percaya, kita ingin tahu dulu apa itu Roh Kudus. Nah, untuk mempelajari mengenai apa itu Roh Kudus ya, kita akan buka Alkitab kita. Di sini saya sambil membuka Alkitab ya. Nah, jadi kita akan buka Alkitab kita. Silakan ambil Alkitab kalian ya. Kita buka Alkitab pada Yohanes pasal 14 ya. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya. Oke. Sudah ketemu semua? Oke, langsung saja ya. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 17 Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan perikop di sini Yesus menjanjikan penghibur ya. Oke, langsung kita baca ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayatnya yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, begitu firman Tuhan ya. Nah, jadi Roh Kudus. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penghibur ya, penghibur atau penolong yang lain. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah bagian dari Trinitas atau Allah Tritunggal ya. Seperti yang kita ketahui, Allah Tritunggal, Allah itu Bapa ya, Anak dan Roh Kudus. Seperti itu. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah bagian dari Trinitas, Allah Tritunggal. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah itu sendiri, karena Allah itu satu ya, satu. Jadi Roh Kudus adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Nah, atau Roh Kudus adalah penolong yang lain ya, penolong yang lain yang dipanggil untuk mendampingi ya, untuk mendampingi atau menyertai kita sekalian orang percaya. Nah, jadi Roh Kudus adalah penolong yang lain yang dipanggil untuk mendampingi atau menyertai kita sekalian orang percaya. Itu Roh Kudus. Atau Roh Kudus adalah seorang atau pribadi yang memiliki sifat-sifat dan kemampuan yang sama seperti Yesus. Nah, karena Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Karena Allah Tritunggal ya. Nah, jadi seperti itu untuk Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu tadi adalah pribadi Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah penolong yang lain
yang dipanggil untuk membimbing ya dan menyertai kita sekalian orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama seperti Yesus. Itu adalah Roh Kudus. Nah, seperti itu. Nah, di mana Roh Kudus ya? Roh Kudus ini akan mengingatkan kita pada kebenaran. Nah, jadi dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus akan mengingatkan kita pada kebenaran. Ini terdapat pada Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26 ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 di sini dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, ini ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah penghibur ya. Jadi dia yang menyertai kita, membimbing kita, dan mengingatkan kita pada kebenaran tentang firman Tuhan ya, seperti itu. Nah, itu tentang Roh Kudus. Sekarang kita masuk pada peran Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, sebenarnya peran Roh Kudus ini sangat banyak ya bagi orang percaya, tetapi di sini saya akan menyampaikan beberapa peran Roh Kudus ya bagi orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus atau Roh Penghibur ya, ini akan mengajarkan kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus akan mengajarkan kita dan mengingatkan kita pada firman Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus ini selalu mengajarkan kita, karena Roh Kudus seperti pada Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17 tadi ya, Roh Kudus ini tinggal di dalam kita orang percaya ya. Jadi dia akan senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kita akan firman Tuhan, seperti itu. Itu adalah peran Roh Kudus. Oke, peran yang kedua ya, Roh Kudus ini menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus ini menginsapkan dunia ya. Dunia, apa itu dunia? Dunia termasuk kita manusia yang tinggal di dalamnya ya. Jadi dia menginsapkan dunia, menginsapkan kita manusia ya akan dosa ya. Menginsapkan kita akan dosa, menyadarkan kita akan dosa ya. Dan menyadarkan kita akan kebenaran ya, menyadarkan kita akan kebenaran dan penghakiman akibat dari dosa ya. Nah, jika kita berbuat dosa, maka kita akan sadar apa yang akan kita hadapi ya, yaitu penghakiman dari dosa yang telah kita perbuat. Nah, Roh Kudus akan menyadarkan kita seperti itu. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ingin berbuat suatu kesalahan ya, berbuat suatu dosa, jika Roh Kudus masih ada di dalam diri kita, maka kita akan merasa bersalah ya, akan perbuatan tersebut, yang akan perbuatan yang ingin kita lakukan ya. Maka kita akan merasa bersalah bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar. Maka dari dalam diri kita ya, dari jauh dalam diri kita akan mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan jangan dilakukan. Maka kita akan insaf ya, kita akan insaf dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Itu adalah peran Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus menginsafkan kita ya sebelum kita melakukan tindakan yang tidak benar ya, yang tidak baik. Jadi dia mengingatkan kita bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang jahat. Seperti itu. Itu adalah peran Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, seperti itu. Nah, ini terdapat pada Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8 ya. Kita buka lagi Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Nah, di sini dikatakan bahwa dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, itu terdapat pada Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8 ya. Seperti itu. Dan yang ketiga ya, Roh Kudus memberikan karunia-karunia dengan tujuan membangun gereja-gerejanya dan saksi-saksinya. Nah, jadi Roh Kudus ini memberikan karunia-karunia kepada orang percaya. Contohnya karunia. Karunia itu banyak ya. Salah satu contohnya misalkan orang percaya bisa berbahasa roh ya. Orang percaya bisa melakukan mujizat ya. Orang percaya bisa melihat nubuat ya, seperti itu. Orang percaya bisa menyembuhkan orang sakit dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, itu merupakan karunia-karunia ya yang tujuannya adalah untuk pelayanan ya, untuk pelayanan
Tuhan ya, pelayanan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan membangun gerejanya ya. Jadi gereja Tuhan atau rumah Tuhan dan saksi-saksinya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah peran dari Roh Kudus ya. Dimana untuk peran yang ketiga ini terdapat pada Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Coba kita buka ya. Ibrani pasal 2 ayatnya yang keempat. Di sini dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Oke, seperti itu ya. Jadi kenapa orang percaya bisa menyembuhkan orang sakit dengan doanya ya? Itu karena diteguhkan oleh Allah ya. Dimana Allah meneguhkannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam doanya ya. Maka orang tersebut bisa disembuhkan. Nah, mengapa dia bisa berbahasa roh? Karena Roh Kudus bekerja di dalam dia ya, di dalam orang percaya. Maka dia bisa berkata-kata dan mengerti tentang bahasa roh seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Tujuan Roh Kudus itu tadi pada Ibrani pasal 2 ayat 4 ya, meneguhkan kesaksian orang percaya. Nah, di mana kita akan mempelajari juga tentang bagaimana kerja Roh Kudus. Nah, untuk kerja Roh Kudus di sini, yang pertama kerja Roh Kudus adalah dia akan melahirbarukan ya. Jadi Roh Kudus itu akan melahirbarukan kita orang Kristen ya, melahirbarukan. Nah, jadi dia melahirbarukan membuat kita yang awalnya kehidupan rohani ya, kehidupan rohani kita itu tidak baik ya, kehidupan rohani kita itu rusak atau kehidupan rohani kita itu mati ya, dia melahirbarukan kehidupan rohani kita. Nah, tanda kehidupan rohani itu tidak baik misalkan kita tidak melakukan perbuatan yang mencerminkan orang Kristen ya, kita melakukan perbuatan yang tercela, kita sering berbuat dosa ya, itu rohaninya masih kurang baik ya. Atau kita tidak pernah ke gereja, kita tidak pernah berdoa ya, kita tidak pernah menolong orang lain, itu kehidupan rohaninya tidak baik ya. Nah, ketika kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus ya, maka kita akan berubah ya. Kehidupan rohani kita akan lahir baru. Nah, jadi kita tidak dalam kehidupan rohani kita yang lama, tetapi kita dalam kehidupan rohani yang baru ya, yang seturut dengan kehendak Tuhan ya, seperti itu. Yang mau belajar akan firman Tuhan. Nah, setelah kita diperbaharui, kita mau belajar akan firman Tuhan. Nah, yang kedua ya, Roh Kudus bekerja dengan menyertai kesaksian atau penyampaian firman dan meneguhkannya. Nah, jadi Roh Kudus ini bekerja ketika ada hamba-hamba Tuhan melakukan kesaksian ya, melakukan kesaksian atau menyampaikan firman Tuhan. Di sini Roh Kudus bekerja ya. Roh Kudus bekerja ya kepada orang yang mendengarkan kesaksian atau firman Tuhan ini dan juga kepada yang menyampaikannya ya. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, maka kita setelah mendengar kesaksian atau firman Tuhan tersebut, kita akan percaya ya. Kita akan percaya kepada Tuhan ya, dan kita akan mengalami mujizat ya, seperti itu. Kita akan bisa untuk bertobat ya, bertobat, menyadari akan dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat ya, dan melakukan pertobatan seperti itu. Nah, kita akan percaya dengan firman Tuhan karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Yang ketiga, menginsapkan akan dosa. Ini sama kayak seperti perannya tadi ya. Menginsapkan kita akan dosa, menyadarkan kita akan dosa yang kita perbuat ya, dan membuat kita bertobat dan tidak melakukan dosa lagi, seperti itu. Yang keempat, memeteraikan kita. Nah, jadi Roh Kudus ya, setelah kita mengisapkan kita, maka dia akan memeteraikan kita. Dia bekerja memeteraikan kita. Nah, memeteraikan kita ini sebagai tanda kepunyaan atau kepemilikan ya. Jadi memeteraikan kita sebagai jaminan ya, sebagai jaminan bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi kita dimeteraikan oleh Roh Kudus atau sebagai jaminan bahwa kita orang percaya ini adalah milik Tuhan. Nah, ini terdapat pada Efesus pasal 1 ya, ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 14, kita buka ya. Efesus pasal 1 ayat 14. Nah, di sini dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Seperti itu. Nah, setelah memeteraikan kita, Roh Kudus juga bekerja untuk menguduskan kehidupan orang percaya ya. Namanya juga Roh Kudus ya. Jadi dia menguduskan kehidupan orang percaya. Kudus itu suci ya. Jadi setiap perbuatan ya orang percaya itu mencerminkan perbuatan yang baik ya. Jadi perbuatan yang suci yang sudah dikuduskan ya, karena Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya. Nah, jadi setiap perbuatannya itu mencerminkan perbuatan yang baik ya, ketika Roh Kudus itu bekerja. Nah, jadi dikuduskan. Oke. Nah, sekarang ya, di sini pada Roma pasal 8 ayatnya ke-14 ya, di mana dikatakan pada Roma ya, kita buka dulu. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Nah, di sini dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah, seperti itu. Jadi kita semua orang percaya yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya, setelah kita belajar tentang apa itu Roh Kudus, tentang peran Roh Kudus, tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam orang percaya ya, kita juga mau tahu ya bagaimana peran Roh Kudus dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran ya bagaimana peran Roh Kudus dalam keluarga. Nah, keluarga, misalkan dalam keluarga itu kan ada orang tua ya, ayah, ibu, anak ya, kakek nenek dan sebagainya ya. Nah, bagaimana peran Roh Kudus? Nah, jadi seperti ini. Ketika dalam keluarga pasti ada konflik ya, pasti ada konflik atau ada pergumulan, permasalahan dalam keluarga. Nah, ketika terdapat permasalahan dalam keluarga ya, dan kita adalah orang percaya ya, kita akan membiarkan diri kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan menyerahkan semuanya kepada Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus bekerja ya, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya ya. Pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu. Jadi kalau Roh Kudus bekerja ya, pasti ada jalan keluarnya. Kita tidak usah khawatir ya. Seperti itu. Kadang apabila kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus ya, kita bisa khawatir ketika menghadapi permasalahan, apalagi itu dalam keluarga misalkan ya. Kita pasti khawatir, kita pasti stres ya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita orang percaya yang menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus ya, maka kita serahkan semuanya pada Roh Kudus ya. Biar Roh Kudus yang bekerja. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa ya, biar Tuhan yang pimpinnya. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang mustahil bisa kita selesaikan ya, bisa kita atasi, Tuhan pasti bisa atasi. Seperti itu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Nah, seperti itu untuk dalam keluarga. Nah, bagaimana kalau dalam gereja? Nah, kalau dalam gereja kan kita melakukan pelayanan ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pelayanan, ini kita serahkan semuanya agar Roh Kudus yang memimpin pelayanan kita. Misalkan saat kita menyampaikan firman Tuhan, nah kita berdoa agar Roh Kudus menuntun ya, agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami ya, dan dimaknai dengan benar oleh orang yang mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja ya, untuk pelayanan Tuhan, seperti itu. Nah, dalam gereja juga biasanya bisa mengalami konflik, juga bisa ada terjadi ya. Nah, tetapi karena kita adalah orang percaya yang percaya akan Roh Kudus ya, dan kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka segalanya itu bisa diatasi ya, seperti itu. Dan apapun yang kita perbuat ya, itu mencerminkan kebaikan, kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, selanjutnya bagaimana peran Roh Kudus dalam masyarakat? Nah, misalkan dalam masyarakat, kita kan kehidupan kita bermasyarakat ya. Dalam masyarakat misalkan kita
biasanya ada menemukan orang yang kesusahan. Nah, ketika kita menemukan orang yang kesusahan, apabila Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri kita ya, maka kita tidak akan merasakan simpati ya, tidak akan merasakan simpati atau kasihan ya. Kita pasti akan sangat bodoh amat ya, bodoh amat, itu bukan kehidupan saya ya, itu orang lain, ngapain saya urus kehidupan orang lain ya. Dia alih-alih mau menolong ya, seperti itu, dia akan membiarkannya. Tetapi ketika Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita ya, ketika kita melihat orang kesusahan, maka dalam hati kita akan tergerak untuk menolong orang tersebut. Nah, ketika kita menolong orang tersebut ya, maka kita sudah melakukan pelayanan ya, kita sudah melakukan pelayanan yang baik sesuai seperti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus pada kitab Perjanjian Baru ya, di ceritanya itu dia menolong orang-orang yang kesusahan ya, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, demikian juga kita ya, karena kita adalah orang percaya, kita yang dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus ya, kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah, jadi ketika ada orang kesusahan, kita akan menolong orang tersebut. Nah, karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita ya, Roh Kudus memberitahu kita, Roh Kudus yang menyertai kita, yang pimpin kita, supaya kita bisa berbuat yang baik ya, saling menghargai antar sesama ya, berbuat yang baik, tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri ya, dan kita menyerahkan semuanya kepada Roh Kudus. Kita saling menolong ya, berbuat kebaikan seperti itu. Oke, itu untuk dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini ya. Jadi pada pelajaran hari ini tentang peran Roh Kudus bagi orang percaya. Saya harap dari pembelajaran kita kalian bisa paham dan mengerti tentang bagaimana peran Roh Kudus bagi orang percaya, dan kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian hari lepas hari ya. Semoga Roh Kudus senantiasa bekerja, tinggal dan diam di dalam diri kalian semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.